بيته وعنايته وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bermula kelakuannya. Kelakuan di sini maksudnya keadaan. Dari sifat kalam Allah tuh tiada kita ketahui. Kita nggak bisa tahu macam mana hakikat sifat kalam itu. Seperti tiada kita ketahui dengan zatnya. Nah, seperti kita tak bisa tahu hakikat zat Allah Ta'ala tuh, begitupun kita nggak tahu hakikat daripada sifat-sifat Allah, termasuk sifat kalam. Dan dengannya dan dengan sekalian hakikat sifatnya. Nah, bukan hanya sifat kalam saja yang kita nggak tahu, tapi seluruh hakikat sifat-sifat Allah kita pun tak tahu. Karena laisa kamitslihi syai'. Itu aja yang kita tahu, bahwa zat Allah laisa kamitslihi syai', tak sama dengan zat makhluk. Maka sifat-sifat Allah pun termasuk kalam tak sama seperti sifat-sifat makhluk. Habis. Kalau kalam makhluk tuh ada hurufnya, ada suaranya, ada taqaddum ta'akhur, ada duluan belakangan. Kalau bahasa Arab ada i'rabnya, ada seterusnya. Sementara kalam Allah tidak seperti itu. Udah segitulah yang kita tahu. Hakikat kalam Allah tuh macam mana jadinya? Ya hanya Allah yang tahu, kita nggak tahu. Dan kita nggak wajib tahu. Nggak sampai diwajibkan kita tahu hakikat kalam Allah tuh macam mana. Yang wajib kita tahu sebatas kalam Allah tidak seperti kalam makhluk. Habis. Baru pelajarilah kalam makhluk itu seperti apa. Oh, ada hurufnya. Oh, berarti kalam Allah tidak berhuruf. Iya, ada suaranya. Oh, berarti kalam Allah karena beda dengan kalam makhluk tidak bersuara. Oh, kalam makhluk itu ada duluan, ada belakangan. Pisang, pi dulu baru sang. Kalam Allah tidak seperti itu. Habis. Sebatas itu ajalah yang wajib kita tahu. Supaya menyatakan bedanya Allah dengan makhluk, termasuk sifat kalamnya itu beda dengan kalam makhluk. Ya udah, segitu aja. Untuk mengetahui hakikat kalam Allah tuh, ya kita nggak wajib tahu dan memang nggak pernah kita bisa tahu. Nah, jadi sebetulnya ngaji tauhid nih, mengenal Allah nih gampang kali. Karena kita tidak berpikir seperti apa kalam Allah ya. Seperti apa Allah itu zatnya ya. Seperti apa ya hakikat sifat Allah.
Kita nggak wajib mengetahui itu. Cuman kita wajib mengetahui makhluknya aja. Wajib kita berpikir tentang hakikat makhluk aja. Oh, makhluk tuh begini. Ah, kalau Allah berarti tidak seperti ini. Udah habis. Tidak seperti jadi kayak mana? Enggak usah ditanya lagi yang itu. Segitu aja lah yang wajib. Gampang nggak itu? Gampang kan? Gampang. Jadi nggak sulit-sulit kali kita mengenal Allah. Asal kita mengenal makhluknya, berarti kita mengenal Allah. Karena kalau sudah sampai kesimpulan kita mengenal makhluk, Allah beda dengan makhluknya. Udah. Segitu aja. Nggak sulit. Lebih sulit mengenal makhluk dari mengenal Allah. Kalau mengenal makhluk, harus tahu kita hakikat makhluk itu macam mana. Sedetail-detail makhluk itu wajib kita ketahui. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh Allah tuh beda dengan ini. Ah gitu. Udah. Segitu aja. Kalau ke Allahnya gampang, segampang-gampang. Dengan mukhalafah lil hawadis, Allah beda dengan makhluknya. Ya udah, segitulah ukurannya. Bukan kita nak mengetahui hakikat Allah itu seperti apa. Enggak. Hakikat sifat Allah itu seperti apa. Enggak. Hakikat kalam Allah itu seperti apa. Tidak. Enggak wajib kita tahu itu. Dan memang di samping tidak diwajibkan, kita pun nggak bisa tahu. Andai kita bisa tahu hakikat zat Allah, berarti kita ilmunya lebih luas daripada hakikat zat Allah. Kenapa? Karena ilmu kita bisa meliputi zat Allah. Berarti ilmu kita lebih hebat daripada Allah. Mustahil. Nah, menunjukkan Allah itu maha sempurna, kesempurnaannya itu tak terdeteksi oleh akal kita. Nah, disitulah menunjukkan dia sempurna. Kalau masih terdeteksi oleh akal kita, oh beginilah tuh Tuhan tuh, beginilah. Oh, berarti kalau bisa diketahui oleh akal manusia, berarti akal manusia itu lebih sempurna dari Allah. Iya. Lebih sempurna dari Allah. Mustahil lah kalau begitu. Maka udah nggak wajib kita tahu. Jadi mengenal Allah itu sederhana sekali. Asal tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya, poning kepala, berasap, gilo, ya boh, ya. Nah, karena memaksakan diri untuk mengetahui hakikatnya. Sementara hakikat Allah nggak bisa diketahui. Suara hati pun tidak. Kalau suara hati ada hurufnya, cuman tidak bersuara. Suara hati kita kan bercakap-cakap dia. Kalau begini, beginilah. Nggak kayak gitu, kayak gini. Cuman tak terdengar suaranya. Kan begitu. Kalam nafsi namanya. Enggak juga begitu. Kalam Allah tidak juga begitu. Kalau begitu berarti ada huruf, cuman tak ada suara. Tidak begitu kalam Allah. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau masih berhuruf berarti sama kayak kalam kita. Kalau bersuara masih sama kayak kalam kita. Sementara Allah kalamnya mukhalafah lil hawadis. Ya, jadi tidaklah dia berhuruf, tidak bersuara. Udah habis. Jadi hakikat Allah adalah mukhalafah lil hawadis. Adil. Itulah hakikat. Kalau mau tahu hakikat Allah, gampang. Asal dia beda dengan makhluk ciptaannya, itulah hakikat Allah. Beda zatnya, beda sifatnya, beda afalnya. Dah, itulah dia hakikat Allah. Tapi kalau masih sama dia dengan makhluknya, berarti bukan Allah. Kalau Allah mesti mukhalafah lil hawadis.
beda dengan makhluk. Udah. Ya kalau masih sama berarti bukan Allah. Nah, makanya supaya kita jangan sampai salah, kita harus tahu hakikat makhluk. Ketika kita tahu hakikat makhluk, ya udah tinggal balikin, Allah tidak seperti ini. Kalau hakikat makhluk kita nggak tahu, lantas kita yakini Allah, ternyata kita masih meyakini Allah seperti makhluk. Karena kita nggak tahu hakikat makhluk, ya masih salah akidah kita. Masih menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, makanya ketahuilah sedetail mungkin, sehalus mungkin tentang siapa hakikat makhluk itu. Kalau udah kenal, berarti kita pasti kenal sama Allah. Caranya gimana? Allah beda dengan makhluk. Udah. Seperti yang kita kaji tempo hari, makhluk itu ciri khasnya dia punya jihad. Makhluk punya kanan. Makhluk punya kiri. Makhluk punya depan. Makhluk punya belakang. Makhluk punya atas. Makhluk punya bawah. Ini sebelah kanan saya kan makhluk. Ini sebelah kanan saya, ini sebelah kiri saya, ini sebelah depan saya, ini sebelah belakang saya, ini sebelah atas, dan ini sebelah bawah saya. Allah sama enggak dengan saya? Beda, karena saya makhluk. Allah beda dengan makhluk. Kalau saya punya kanan, Allah enggak punya kanan. Kalau saya punya kiri, Allah tak punya kiri. Kalau saya punya depan, Allah tak punya depan. Kalau saya punya belakang, Allah tak punya belakang. Kalau saya punya atas, Allah tak punya atas. Kalau saya punya bawah, Allah tak punya bawah. Karena kanan, kiri, muka, depan, atas, bawah, itu masih ciri-ciri makhluk. Allah beda dengan makhluk. Udah, segitu aja. Jangan berkedut kening ibu. Jadi kalau Allah nggak punya kanan, nggak punya kiri, bawah, atas, muka, depan, jadi kayak mana Allah? Loh, kok ditanya lagi kayak mana? Udah jelas Allah mukhalafah lil hawadis. Kalau udah mukhalafah lil hawadis, jangan tanya lagi kayak mana. Ya kayak begitulah. Begitu kayak mana Ustaz? Beda sama makhluk. Habis. Segitu aja kita mengenal Allah. Ya segitu, memang segitu yang kita mampu. Segitu yang kita disuruh. Bukan untuk mengetahui hakikat Allahnya. Hakikat Allah tuh beda dengan makhluk. Sebatas itu yang kita tahu. Yang wajib tahu segitu aja. Gampang gak nih? Mudah gak Bu kenal Allah? Mudah. Asal ibu bisa kenal makhluk, kenal Allah. Karena makhluk beda sama Allah. Beda makhluk, beda sama Allah, beda sama makhluk. Udah. Nah maka kunci mukhalafah lil hawadis itu kunci. Paham kita di mukhalafah lil hawadis, ya udah kenallah kita sama Allah. Habis. Nah. Jadi Ustaz, ya. Akhir zaman nanti sekolah. Jadi kumpul keluar yang mengaku orang mukmin. Jadi di situ kita kata, akulah Tuhan kamu. Berarti yang mengaku Tuhan kamu itu apakah dia sosok bagaimana Ustaz maksudnya? Oh iya. Ujian fitnah yang terbesar itu adalah mukhalafah lil hawadis. Sampai nanti pada hari kiamat saat sudah dibangkitkan dari kubur masing-masing, ketika yang menyembah selain Allah mengikut dengan yang disembahnya ke dalam neraka, yang nyembah pokok kayu masuk ke neraka, yang nyembahnya ikut bersama yang disembahnya. Yang nyembah patung masuk neraka, yang nyembah patung masuk neraka. Yang nyembah Nabi Isa, diwujudkan Allah setan dalam wujud Nabi Isa, lantas dia masuk ke neraka, ya ikut yang nyembah Nabi Isa masuk neraka. Bukan Nabi Isa masuk neraka,
diwujudkan Allah seperti rupa Nabi Isa. Habis semua masuk neraka yang nyembah selain Allah. Tinggal yang nyembah Allah. Ditanya mereka, kalian ngapain di sini? Kami menunggu Tuhan yang kami sembah waktu di dunia. Apa kalian mengenal Tuhan kalian tuh? Kami mengenalnya dengan baik. Ya udah, diuji betul kenal apa enggak. Diperintahkan Allah malaikat supaya ngaku dirinya sebagai Allah. Tuh tipu daya ngetes. Kalau memang mereka itu i'tiqadnya lurus kepada Allah Ta'ala, insyaallah ditolak ini. Tapi kalau i'tiqadnya bengkok-bengkok, diterima ini. Malaikat keluar dari sebelah kanan aras dengan wujud yang sangat besar sekali. Seolah-olah kemana mata memandang, ada dia. Saking besar. Sehingga saking besarnya, air yang ada di dunia nih, air laut, air danau, air mata air, air sumur, atau air apapun lah pokoknya semua yang di dunia ini, kalau ditalokkan di telapak tangannya, tidak tumpah setetes pun. Sebesar apa telapak tangannya? Kalau telapak tangannya sebesar itu, badannya sebesar apa itu? Besar ya? Besar. Tapi berwujud. Berjihad. Lantas mengakulah malaikat tadi atas perintah Allah nak menguji ini. Bukan malaikat ngaku Tuhan. Perintah Allah untuk menguji orang beriman. Akukan kau Tuhan di hadapan mereka. Wah. Hai hamba-hambaku, akulah Tuhan yang kalian sembah dulu di atas dunia. Wah. Orang-orang yang tak lurus akidahnya, terbelalak matanya. Oh, ini Tuhan tuh pantas, indah sekali, besar kali. Iya, kemana mata memandang ada dia. Tapi orang yang beriman, yang kenal Allah, tidak akan terjadi begitu. Yang kafir-kafir, yang ngaku-ngaku gitu, udah masuk neraka duluan. Tinggal orang beriman. Ya orang beriman, insya Allah kenal Tuhan. Mereka mengatakan, Tuhan kami tidak seperti engkau. Betapapun engkau besar, sehingga meliputi segala yang ada. Di mana mata memandang ada engkau. Tapi engkau masih punya ciri-ciri makhluk. Bertempat, berjihad, berarah, dan seterusnya. Nah, ya, sementara Tuhan kami tidak punya ciri-ciri macam makhluk. Sementara engkau masih punya ciri-ciri makhluk. Berarti kau bukan Tuhan seperti yang kusembah. Ditolaknya. Ditolak orang beriman. Bukan, Tuhan kami tidak seperti itu. Nah, ini kan kalau kenal Allah. Kalau tak kenal Allah, nengok besarnya malaikat tuh, takutnya terperdaya. Memang betul lah Allahu Akbar. Allah maha besar. Ya Allah, besarmu ya Allah. Besar kali kau ya Tuhan. Keliling aku. Mutar-mutar aku. Nampaknya cuma kau saja ya Allah. Diakui Allah kafir. Nah, ini makanya hati-hati. Terjadi perbedaan pendapat orang tentang mana lebih afdol. Orang alim tapi fasik atau orang jahil tapi abid. Bodoh tapi rajin ibadah. Tuhan tak kenalnya tapi ibadahnya luar biasa sama Allah. Ada orang alim, kenal dia sama Allah, cuman maksiat aja kerjanya. Fasik. Mana lebih afdol? Masing-masing dengan argumentasinya lah. Kalau menurut aku lebih afdol orang jahil, orang abid, orang yang tekun ibadah walaupun dia bodoh, tapi masih mau ibadah. Daripada orang alim, tahu banyak ilmu, tapi tak diamalkannya, malah maksiat dia sama Allah. Wah, kurang ajar tuh orang alim tuh. Aku yang mau ibadah tuh juga lah, walaupun dia nggak ada ilmu. Kata sebagian enggak, tetap berilmu itu lebih daripada amal.
Amal jadi tidak ada arti kalau tak ada ilmu. Nah, tetap biarlah dia fasik dengan kemaksiatannya, tapi dia berilmu, masih lebih afdol daripada abid tekun ibadah tapi tak ada ilmu. Masing-masing punya argumentasi. Enggak selesai perdebatan. Akhirnya masing-masing pulang. Kemudian ada pula yang nak mengetes mana lebih afdol ini, alim fasik atau jahil abid. Didatanginya satu malam si jahil tadi, didapati lagi sholat, lagi ibadah, ya macam begitulah abid itu kan. Lantas tiba-tiba yang ngetes tadi bercakap, hai hambaku Polan bin Polan, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Aku mau menyampaikan berita gembira kepada engkau bahwa kau ahli surga. Sehingga oleh karena itu enggak perlulah kau ibadah-ibadah lebih susah-susah lagi. Sudah kubebaskan kau dari melakukan ibadah kepadaku. Cukup sampai di situ. Nanti kau mati kau masukkan surga. Oh. Apa kata si abid? Orang dia enggak kenal Tuhan, pikirnya betul Tuhan itu. Ya Allah, inilah yang kutunggu-tunggu sudah lama-lama. Karena aku sudah cukup lama aku beribadah. Jadi kalaupun malam ini aku dibebaskan, gak usah beramal, gak apa-apa. Ini memang cocok kali lah sama aku. Ini udah terlalu capek aku ibadah kepada engkau ya Allah. Lantas dapat dispensasi, kemudian aku gak ibadah lagi, udah ngebebas. Inilah yang kutunggu-tunggu ya Allah. Diyakininya yang bercakap tuh Allah. Apa akibatnya? Gak ada ilmu. Dan akibat gak ada ilmu, diyakininya itu Allah, apa akibatnya? Kafir. Apa sebab kekafirannya itu? Meyakinkan yang bukan Allah, Allah. Apa sebabnya kok sampai meyakinkan yang bukan Allah, Allah? Karena jahil. Karena bodoh. Jadi orang bodoh nih walaupun banyak amalnya, nggak ada artinya. Apalagi kalau kepleset tauhidnya, kekal dalam neraka selama-lamanya. Hapus semua amal kebajikannya. Lantas yang ngetes ke orang abid yang jahil tadi berpindah. Karena nak mengetahui mana yang lebih afdol kan gitu. Berpindahlah dia kepada orang alim tapi fasik. Didapati orang alim itu lagi minum minuman keras. Iya, orang alim minum keras. Lantas dites orang alim tadi. Macam mana ngetesnya? Bercakaplah dia. Hai Polan, aku adalah hambamu. Aku adalah Tuhanmu. Sejak ini ku bebaskan kau dari syariat aku. Enggak apa-apalah. Nanti kalau mati kiamat dunia kau mati, ku jamin kau akan masuk ke dalam surga. Si abid karena dia berilmu, tahu dia, setan nih yang ngaku-ngaku Tuhan nih. Lantas dia angkatnya pedangnya. Mana dia orang yang ngaku-ngaku Tuhan itu? Ku tebas lehernya. Karena dibentak kayak begitu, digertak, itu birit-birit yang ngaku-ngaku Tuhan. Takut dia kena tebas. Mari biar ku ajari. Bodoh kau, enggak tahu kau siapa Tuhanmu. Biar ku ajarkan kepada kau Allah itu seperti apa. Aku kasih tahu. Sini dia. Mana dia orangnya? Keluar dia, dicari-cari, lari. Berarti orang alim walaupun dia fasik tapi masih selamat dari tipu daya. Akhirnya datanglah kesimpulan, masih lebih baiklah orang alim walaupun fasik selamat, dia nggak ngaku sebagai Tuhan, dites nggak ngaku-ngaku itu Tuhan. Beda orang yang abid tapi jahil, begitu dicoba malaikat ngaku Tuhan langsung percaya. Insyaallah. Ini hati-hati. Na'udzubillahi min dzalik.
Syahdan, ketahuilah olehmu hai talib. Talib itu talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Ketahuilah olehmu hai talib, talibul ilmi maksudnya, bahwasanya huruf itu bahasanya daripada kalam yang berdiri pada zatnya. Tiada jua bercerai. Jadi huruf itu bahasanya daripada kalam. Kalam itu apa? Sifat yang berdiri pada zat, sifat yang ada pada zat Allah, yang dia tidak akan pernah berpisah dari zat. Nah, kalau sifat berpisah dari zat, mustahil. Sifat kalam Allah yang ada pada zatnya itu beda dengan apa yang ada di dalam huruf. Seperti Quran, itu kan ada hurufnya, ada suaranya kalau dibaca. Bukan ini, kalam Allah tuh bukan ini. Karena kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, dan tidak seperti kalam makhluk. Nah, jadi kalau yang ini, yang Al-Quran dibacakan itu apakah berarti bukan kalam Allah? Hakikatnya bukan. Kalau hakikatnya itu kalam Allah, berarti berpindahlah kalam Allah dari zatnya, pindah pula ke mari, ke lidah, mustahil. Mustahil itu. Dah. Dan maklumlah bahwa bahasa itu lain daripada yang dibahasakan daripadanya. Bahasa dengan yang dibahasakan itu beda, nggak sama. Dan dari karena inilah bersalah-salahan, berbeda pendapat lidah orang negeri. Hakikat yang dibahasakan dengan bahasa itu beda. Nggak sama. Sehingga oleh karena itulah beda-beda lidah orang di masing-masing negara menamakan sesuatu. Seperti Hindi, lain bahasanya daripada Jawi. India sama Indonesia beda nggak? Beda. Bahasanya beda dengan yang dibahasakan, nggak sama. Seperti Hindi beda dengan Jawi. Bahasa Hindi, bahasa Hindu beda dengan bahasa Jawa, nggak sama itu. Maka hakikat kalam berbeda dengan hakikat yang hakikat kalam beda dengan hakikat daripada wahyu itu dari Al-Quran itu, nggak sama. Nggak sama. Baik. Dan karena inilah berbeda-beda lidah orang di masing-masing negara. Seperti Hindi, lain bahasanya daripada Jawi. Seperti bahasa Hindu sama bahasa Jawa beda nggak? Beda. Walau yang disebutkan mungkin sama. Ini ada ubi kayu. Ubi kayu. Apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia kan ubi kayu. Bahasa Indianya apa? Siapa yang sering nonton film India ini? Kan? Jadi panas saya ini. Tadi kedinginan. Mulai panas. Waktunya udah mau habis.
yang dinamakan ubi. Bendanya ini, tapi bahasanya beda. Orang Indonesia bilang ubi kayu. Kalau orang India bilang apalah ya. Oleh. Itu. Nah, apalah nggak tahu lah kita kan. Orang Barat lain lagi. Orang Jerman mungkin membahasakannya beda lagi. Nah, jadi bahasa itu bisa beda-beda. Tapi benda yang dibahasakan sama. Nah, makanya beda bahasa, beda yang dibahasakan. Enggak sama itu. Dan Rum lain bahasanya daripada Maghribi, Romawi, daripada Maghribi. Adapun yang dibahasakan itu maka tiada bersalah-salahan. Iyalah. Yang dibahasakan, yang disebut namanya itu, bendanya itu juga, ubi itu juga. Mana pula beda bendanya? Bendanya ubi, tapi bahasa orangnya beda-beda. Bahasa Arabnya apa bilangkan ubi? Apa Ustaz? Kalau nasi, rujun, nasi, mauzun, pisang, ubi. Apa ubi? Nggak ada. Belum terbaca ya? Nah, udah tengok kamus lah nanti. Ya? Juzarun. Iya. Nah, iyalah. Nah, itulah dia. yang ngajar-ngajar ibtida'i lah itu yang ingat. Nah, jurotun, jagung. Nah, juzarun, ubi. Ah, juzarun, ubi. Nah, kalau bahasa Padang, ubi apa Bu? Ubi juga? Oh, lain. Oh, kalau bahasa Karo? Gadong. Nah, ada, beda lagi. Jadi tahu salah sampai luar negeri, dalam negeri aja dengan beda-beda bahasa, suku bangsa, suku-suku kita udah beda-beda lagi. Tulisannya Bu, K E T K. Cara bacanya beda, bisa beda maksudnya. Ketek, apa itu? Hah? Ketiak. Itu kata kita, kata orang Padang. Ketek, ketek kali pun kau. Nah, apa itu? Kecil, kan? Udah salah paham. Iya, orang kita Padang kalau ketek kecil, kita ketek ketiak. Kan udah salah paham tuh, bisa berantem. Kalau orang Jawa bisa ketek, bisa ketek. Ketek tahu ketek? Ketek itu ini, tai minyak itu, ketek namanya. Kalau orang Jawa bilang tai minyak itu ketek. Ketek lain lagi. Tulisannya sama, ketika dibaca berbeda, beda pengertiannya. Ketek apa Bu ketek? Monyet. Nah kan? Ketek, ketek, udah lain lagi. Ketek, lain lagi. Alah, tulisannya sama, beda bacanya udah beda maksudnya. Insyaallah. Nah, jadi adapun yang dibahasakan itu maksudnya bendanya, maka tiada bersalah-salahan, nggak beda, yaitu juga membilangnya saja bahasanya beda, tergantung bahasa masing-masing. Seperti pinang, itu kalau dalam bahasa Melayu, bilangkan apa itu pinang. Ada bahasa Arab, pulun. Nah itu bahasa Arabnya bilangkan pinang, pulun. Dan sapari,
dalam bahasa Hindi. Bahasa India bilangkan pinang sapari. Maka bicarakan olehmu bahwa zat yang dibahasakan itu tiada bersalah-salahan. Bendanya sama, pinang itulah. Tapi lain daerahnya, lain sebutannya. Bahasanya beda-beda, tapi benda zat yang dibahasakan itu bendanya yaitu juga. Beda ya, Bu? Nah, udah paham ya? Udah dia. Oke. Dan sesungguhnya yang bersalah-salahan yang beda-beda itu bahasanya juga. Kalau zat yang dibahasakan itu, yaitu juga lah. Pinang tuh yaitu juga bendanya. Maka bahasa Melayu pada zatnya itu. Nah, bahasa Melayu pada zatnya itu fa, ya, nun, eng. Hurufnya. Kalau bahasa Melayu hurufnya fa, ya, nun, eng. Pinang. Ah, ini ya. Pinang kan hurufnya pa, ya, nun, eng. Eng itu ain titik 3, eng. Nah, bacanya apa? Pinang. Itu bahasa Melayu. Bendanya mana? Mana pinang tuh? Ini. Lantas datang orang lain yang berbeda. Orang Arab. Datang pula. Mahadha. Apa ini? Tidak dibilangnya haza pinangun. Nah, itu bahasa Arab Indonesia tuh. Haza pulun. Hurufnya fa, waw, fa, lam. Pulun. Nah, kata orang Arab, hadza pulun. Aina hadza? Hadza huwa. Ini ya, inilah dia. Ma'adza? Masmu. Apa namanya ini? Hadza pulun. Kata orang Melayu, pinang itu katanya. Pinang indak. Menurut klien. Indi hadza pulun. Tapi bendanya sama itu juga. Kata orang India. Sabari. Sapari. Oh, sapari. Mana sapari itu? Ini sapari. Ini yang ditunjuk pinang itu juga. Sama-sama mereka menunjuk pinang, tapi ternyata beda membahasakannya. Yang dibahasakan sama, pinang. Bendanya benda pinang, tapi bahasanya beda-beda seiring orangnya beda-beda. Nah, gitulah. Baik. Maka adalah kalam itu. Nah, jadi katanya, apabila engkau ketahui yang demikian itu, maka adalah kalam itu ada kalanya dibahasakan dengan bahasa Arab. Maka dinamakan dia Quran. Dan ada kalanya dibahasakan ia dengan bahasa Saryani. Maka dinamakan dia Injil. Dan ada kalanya dibahasakan dengan bahasa Ibrani. Maka dinamakan dia Taurat. Tapi hakikatnya ya sama, kalam Allah juga, kalam juga. Cuman namanya beda, seiring ucapannya beda. Kata orang, kalau dia berbahasa Arab, Quran namanya. Kalau dia berbahasa Saryani, apa tadi?
Injil namanya. Kalau dia berbahasa Ibrani, maka Taurat namanya. Tapi hakikatnya yang dinamakan itu sama enggak? Apa itu? Quran itu apa? Kalamullah. Injil itu apa itu? Ya kalam Allah juga. Taurat itu apa? Kalam Allah juga hakikatnya. Maksud kalam di situ artinya dia menunjukkan akan makna yang sama dengan yang ditunjukkan oleh sifat kalam. Nah, itu makna dia, kalam Allah itu. Udah jelas ya, Bu ya? Nah, jangan pening-pening. Jadi beda rupanya Ustaz, Injil sama Quran. Enggak beda. Tapi Injil yang asli ya. Enggak beda. Kenapa? Ya Injil itu kalam Allah juga, firman. Ini juga firman, kalam Allah juga. Berarti sama, sama. Kok namanya beda? Wong bahasanya beda. Ini karena bahasa Arab namanya Quran, karena bahasa Ibrani, Saryani namanya Injil, karena bahasa Ibrani namanya Taurat. Ah, itu aja. Tapi isinya sama, Quran juga wahyu, Injil pun wahyu, Taurat pun wahyu dari Allah. Diberikan lewat malaikat Jibril. Sama, kalau ini wahyu wahyu semua. Makanya yang dinamakan itu beda-beda, tapi yang bahasa menamakannya beda-beda, tapi yang dikasih nama sama itu juga. Enggak, bukan itunya. Maksudnya wahyunya itu. Enggak mesti sama lah. Nah, itu tergantung lah Tuhan menyampaikan wahyunya berapa. Enggak mesti sama. 30 juz Quran, 30 juz pula sama Injil, Taurat pun itu juga. Ya enggak pasti, enggak mesti sama. Sudah. Dan yang keturunan Quran, yang diturunkan Quran itu yaitu penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang keturunan, maksudnya yang diturunkan kitab Injil itu Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keturunan Taurat, yang diturunkan Taurat itu yaitu kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, itulah dia. Makanya wahyu itu diturunkan sesuai dengan bahasa umatnya. Coba kalau misalnya Al-Quran, Nabi Muhammad orang Arab, dah umatnya yang langsung berinteraksi sama Nabi orang Arab, tapi Quran diturunkan Allah bahasa Jawa, kira-kira paham itu, Bu? Hah? Susah kan memahaminya kan? Mesti belajar bahasa Jawa dulu. Utawi iki iku, nah gitu. Saya orang Jawa aja pun nggak ngerti yang kayak gitu, yang halus-halus tuh. Nah. Atau bahasa Karo, lama nggak nyambung. Semiring lah, waktu itu Semiring mulai lahir lah. Di Arab kok Semiring, Talung Kenas, nggak nyambung. Kita Ustaz bukan orang Arab. Ya memang turunnya Al-Quran kan waktu itu langsungnya kan ke Nabi, yang Nabi berinteraksi langsung kepada orang Arab. Ya udahlah, kita terpaksa kalau mau memahaminya ya mesti ngerti bahasa Arab lah. Maka belajar bahasa Arab untuk memahami Quran, insya Allah berpahala. Iya. Kemana nisbahnya itu? Kalau nisbahnya untuk memahami agama, belajar tata bahasa Arab, nahu sorob dan seterusnya, itu berpahala. Tapi kalau sekedar mau tahu bahasanya, kaidah-kaidah bahasanya saja, orientalis pun belajar bahasa Arab. Tapi nggak ada pahala mereka, karena tujuan mereka sekedar mau tahu bahasanya, bukan nak mendalami agama lewat Quran yang berbahasa Arab. Jadi nggak ada pahala. Innamal a'malu binniyat. Baiklah,
seginilah dulu. InsyaAllah akan datang. Dan tiap-tiap satu daripada yang 3 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.